Boleh buktikan ucapan saya. Kalau kayak yang persoalan ini dianggap tipikor, semua menjadi tipikor. Dan tidak ada yang mau bekerja. Negara lumpuh. Pendapat-pendapat. Pertanyaan kami, apakah bisa seseorang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi karena melanggar SK direksi suatu perusahaan? Sederhana sebenarnya. Pertanyaan baliknya itu, apakah SK direksi masuk peraturan perundang-undangan? Tadi di pasal 7 dan pasal 8. Di pasal 7 tidak ada SK direksi adalah masuk dalam peraturan perundang-undangan. Di pasal 8 tidak juga, tidak ada. Jadi mulai dari proses penyidikan tidak boleh orang dipidana berdasarkan SK direksi. Karena tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis. Tapi kalau dia ke Menteri BUMN, maka dia masuk peraturan perundang-undangan. SK direksi merupakan peraturan internal perusahaan terkait dengan pengelolaan perusahaan dalam hubungan hukum perusahaan dan hukum keperdataan, baik berupa transaksi, kewajiban pembayaran, mekanisme perbankan, kontraktual dan mekanismenya, serta lain sebagainya yang berada dalam domain hukum bisnis dan hukum perdata. Bila terjadi dugaan perbuatan melawan hukum dalam hukum perusahaan dan hukum keperdataan, apakah boleh langsung ditarik sebagai perbuatan melawan hukum pidana khusus pada kasus Akbo? Baik. Tadi langkah pertama ketika menguji bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal 603 itu, ya, mengujinya pertama itu diuji itu peraturan perundang-undangan secara tertulis. SK direksi tidak masuk sama sekali. Dan kalau ada ini pelanggaran, ternyata tidak ada tindak pidana khusus yang mengaturnya. Maka dilihat domain mana. Ternyata sebenarnya ketika ada transaksi perbankan, ketika ada gagal bayar, ketika ada misalnya mekanisme hutang piutang kontrak dan dalam ruang lingkup korporasi yang saudara tanyakan tadi kan di wilayah hukum bisnis, hukum perusahaan atau hukum perdata kan. Artinya kalau terjadi pelanggaran pun di situ belum muncul yang namanya wadar telah. Bisa muncul on rahmatah. Itu saya hanya bisa menyatakan belum muncul dalam hukum pidana karena masih dalam hukum perusahaan. Itu maksudnya. Makanya SK direksi itu menandakan ini hukum wilayah hukum perusahaan bukan melawan hukum publik sebenarnya. Memang dalam perdebatan saya sidang itu sering dikatakan oh tidak begitu. Kenapa? Karena tipikor adalah extraordinary crime. Pertanyaannya adalah apakah extraordinary adalah unsur? Kan tidak. Apakah extraordinary adalah domain hukum? Tidak. Extraordinary hanya penamaan saja. Sama kayak corporate crime, white collar crime, tidak boleh dia gara-gara extraordinary jadi tipikor. Kalau pelanggaran administrasi langsung tipikor, semua proses di perusahaan itu akan jadi tipikor berkaitan uang negara. Semuanya akan tipikor semua dan tidak ada yang mau bekerja. Negara lumpuh. Boleh buktikan ucapan saya. Kalau kayak yang persoalan ini dianggap tipikor, semua menjadi tipikor. Makanya lumpuh. Mana ada orang mau bekerja gitu. Menarik sekali. Tadi ada juga yang ditanyakan oleh penasihat hukum tentang surat keputusan direksi. Nah, jadi pertanyaan saya, SK keputusan direksi itu ada konsideran hukumnya, ada mengingat, mengingat itu ada beberapa aturan, yang memasukkan aturan itu aturan UMN. Nah, bukankah itu surat keputusan direksi itu termasuk undang-undang? Karena acuannya itu peraturan BUMN sendiri. Gimana pendapat? Terima kasih yang mulia. Ini sama pertanyaan saya sidang di Surabaya sekitar sebulan yang lalu. Karena masalah SOP dan SK direksi bank BRI. Nah, kualitas apakah SK direksi karena dia mengingat dan sebagainya, apakah dia bisa ditarik kepada perundang-undangan? Bukan orang hukum pidana menyatakan itu, orang HAN. Karena bukan bidang saya. Cuma makanya kita mengacu ke situ, gitu kan? Karena kalau apakah dia bisa ditarik, misalnya apakah serba dan perma, bagaimana kualitasnya? Ada peraturan perundang-undangan atau SK direksi ditarik karena dia memang merujuk kepada undang-undang BUMN, apakah bisa masuk peraturan undangan? Itu bukan orang pidana. Jadi saudara bolehlah nanti minta keterangan apakah bisa seperti itu, karena saya ingin membantu saudara JPU. Kalau ini bisa ditarik ke BUMN SK direksi dengan argumentasi yang memang logis dan yuridis, maka dia jadi peraturan perundang-undangan. Tapi SK direksi saja tidak masuk dalam peraturan itu gitu. Di pasal 8 terutama.